diri atau hancur hati atau Anda stres. atau Anda putus asa. Selama kita hidup pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita semua. Ya, selamat malam pemirsa setia New Life, bertemu lagi di acara yang luar biasa, dahsyat dan mantap, dan yang pastinya akan mengubah kehidupan Anda, tentu saja di New Life. Gimana nih kabar pemirsa Iya. pada malam hari ini? Kita selalu percaya ya, kita semua selalu dalam keadaan yang luar biasa, Iya. dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, seperti biasanya acara ini kami kemas secara langsung dari Batam TV, di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi. Pemirsa yang mau curhat, pemirsa yang mau menceritakan apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, pemirsa bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Pemirsa yang mau curhat atau pemirsa mau bertanya bisa menghubungi kami. Ya, atau mungkin pada malam hari ini pemirsa sedang memiliki masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau masalah apapun yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa langsung meng-SMS kami di 0819 081 74 kali 1 untuk bertanya ke narasumber kami langsung. Ya, dan selama siaran berlangsung kami hanya menerima layanan SMS. Pemirsa di rumah yang mau menelpon atau bertemu langsung dengan narasumber kami bisa menghubungi nomor yang sama, yaitu di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, setiap Jumat malam kami akan mengangkat tema-tema yang sangat menarik yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Karena itu pemirsa jangan pernah lewatkan siaran ini sedetik pun, karena siaran ini memang ada untuk kita semua. Ya, pada malam hari ini kita sudah mengangkat tema yang sangat menarik. Ya, tema pada malam hari ini adalah Kekuatan sebuah impian. Ya, mungkin pada malam hari ini pemirsa memiliki impian-impian yang di tahun 2016 ini akan dicapai. Atau pemirsa di rumah juga takut untuk memiliki impian karena melihat kondisi seperti itu ya. Iya, Anda bingung untuk meraih mimpi, gimana caranya ya? Tidak usah berbingung-bingung ria pemirsa, Anda bisa SMS kepada kami nanti untuk bertanya kepada narasumber kami. Untuk tidak berlama-lama kita langsung sapa narasumber kami yang luar biasa, dahsyat dan mantap juga ya. Selamat malam Ibu Dita. Selamat malam Ana, selamat malam Vivi, selamat malam juga. Malam, Bu. Satu-satunya pria tampan di tengah kita berempat gitu ya. Gak ada helmnya, udah muat, Bu. Biar saya sapa Pak, Bu, pria tampannya. silakan. Selamat malam Pak Susi. Gua jadi dikerjain. Malam Kim, malam Anda, selamat malam pemirsa di rumah. Ya, gimana kabarnya? Tentu Tentu saja, saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Wah, kompak banget ya Pak. Pak, temanya malam ini sangat menarik Pak. Kekuatan sebuah impian. Mengapa tema ini diangkat Pak? Karena banyak orang yang bermimpi. Bukan karena udah malam ini. Beda impian dengan mimpi. Mimpi. Kan banyak orang hanya berkhayal atau bermimpi cuma sekedar mimpi saja, tapi nggak pernah melihat mimpinya itu menjadi kenyataan. Makanya saya lebih suka pakai istilah kekuatan sebuah impian. Impian itu seharusnya muncul dari dalam hati yang memberikan satu dorongan yang kuat untuk meraih sesuatu di masa depan, meraih sebuah keberhasilan di masa depan. Keberhasilan di masa depan tentunya bukan hanya diukur dari secara materi, tapi bicara dampak dalam hidup kita terhadap sekitar kita. Jadi impian di sini bisa bermacam-macam. Bisa ada orang memiliki impian untuk memiliki sebuah materi, bisa ada orang memiliki impian untuk
hidupnya berarti, atau misalkan contohnya menjadi guru yang mengabdi, itu juga sebuah impian. Dan kekuatannya dari sebuah impian ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena bisa merubah hidup seorang. Misalkan kekuatan sebuah impian ini, orang yang dulunya malas, orang yang dulunya ya cuman hidup sekedar ala kadarnya dan gak ngerti arah tujuan hidup. Begitu dia memiliki sebuah impian, apalagi impian itu muncul dari dalam hatinya dan hidupnya, maka dia akan bergerak, dia akan mengalami perubahan hidup. Orang yang malas tiba-tiba bisa menjadi rajin. Orang yang putus asa tiba-tiba bisa dikuatkan dengan sebuah impian yang muncul dalam hidupnya. Makanya waktu kita membahas tentang impian ini menjadi hal yang kelihatannya sederhana tapi sangat penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena impian inilah seringkali tanpa kita sadari mengendalikan hidup kita. Tapi orang yang tidak punya impian juga, itu dia dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Makanya nanti kita bahas secara detail. Ya. Tapi banyak orang yang bilang bahwa untuk meraih kesuksesan milikilah mimpi. Namun setelah memiliki mimpi nggak semua orang bisa sukses. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ibu yang cantik, silakan dijawab. Silakan, Bu. Iya, banyak orang sepertinya memiliki impian di dalam kehidupannya. Padahal belum tentu yang dimaksud itu adalah benar-benar merupakan sebuah impian. Kenapa tadi Pak Susilo sudah sebutkan, impian itu sebenarnya asalnya dari dalam. Dia adalah faktor penggerak yang menggerakkan kita dari dalam asalnya gitu. Penggerak ini dari dalam sehingga itu bisa meledak keluar gitu ya. Nah, orang seringkali mengatakan ini impian saya. Padahal sebenarnya itu bukan sebuah impian, tetapi adalah sebuah keinginan yang dia copy paste dari orang lain gitu. Dia lihat, oh orang lain kayaknya bisnis ini sukses nih, saya juga mimpi pengen punya usaha seperti dia, misalnya seperti itu. Oh orang lain bekerja di sini sukses nih, saya juga lah punya impian sama seperti dia. Padahal itu sebenarnya bukan impian, tetapi keinginan yang asalnya dari luar, bukan berasal dari dalam gitu. Impian yang sejati itu asalnya dari dalam dan tidak hanya berfokus untuk diri sendiri, tapi fokusnya itu biasanya ada dua hal. Yang pertama adalah dia bertanya, apakah ini tujuan yang Tuhan ingin untuk dia lakukan di dalam hidupnya? Dan yang kedua, apakah yang menjadi impian ini bisa berdampak atau tidak bagi orang lain? Impian yang sejati tidak berfokus pada diri sendiri untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk pengen jadi terkenal atau sekedar ingin kaya atau ingin memuaskan keinginan-keinginan yang sifatnya sederhana saja atau sementara saja, tetapi jauh lebih dalam dari itu. Jadi kalau begitu bagaimana Bu agar kita bisa menemukan impian kita Bu? Ya, silakan. Sekarang Bapak yang gantian. Ya apa kesini? Jangan Pak, nanti kita kan bayarannya kan udah setuju kan. Nanti kalau kita Ibu yang jawab kan. terus Bapak bermimpi. Saya tadi sudah mau mimpi sebenarnya. Oke. Impian itu kan muncul dari dalam. Kita sering mengenal istilah vision, passion, dan action. Passion inilah yang menggerakkan seorang untuk melakukan sesuatu. Bahkan kalau vision itu ada passion itu adalah satu kegairahan yang kuat dari dalam hati kita dan hidup kita yang muncul untuk kita menyelesaikan tujuan itu. Dan waktu kita memiliki passion itu, ada tantangan masalah yang besar, kita tetap berada dalam jalur. Nah, bagaimana untuk menemukan impian, menemukan visi atau impian yang benar ini, yang daripada Tuhan? Sederhana. Pertama, berdoalah, pasti berdoa dong. Kemudian coba renungkan ini. Dulu saya juga nggak memiliki impian, lalu saya merenungkan. Seorang pembina saya bertanya kepada, apa yang membuat kamu paling berkobar-kobar? Jadi yang membuat topik apa yang membuat kamu paling bergairah untuk ngomongin? Bersemangat. Kalau kamu ngomong ini, misalkan topik ini, itu semalaman pun kamu kuat gitu loh. Siap bergadang lah. Pokoknya ngomong satu topik ini siap. Misalkan orang yang punya impian jadi pengusaha, dia kuat ngomongnya tentang bisnis gitu kan. Bisa rapat semalaman, dia kuat di sana karena dia begitu bersemangat. Begitu ngomong properti, dia begitu semangat membangun tata letak kota dan sebagainya. Dia semangat karena dia memiliki impian di sana. Kemudian apa yang kamu rela lakukan sekalipun tanpa dibayar. Nah, karena itu menjadi passion yang muncul dari dalam. Waktu kita melakukan sesuatu, kita bukan fokusnya dapat uang, tapi
dorongan yang kuat itu, yang membuat kita rela lakukan tanpa dibayar. Iya. Nah, kemudian apa yang ingin kamu hasilkan setelah 20 tahun kemudian, mungkin ya nggak usah terlalu jauh lah, 10 tahun kemudian kamu ingin menghasilkan apa sih? Gitu, misalkan pengen menghasilkan komunitas atau apapun. Nah, yang terakhir, apa yang kamu nih pinginnya apa sih? Kamu pingin dikenang sebagai seorang yang bagaimana? Saya pingin dikenang sebagai orang yang bagaimana. Nah, waktu saya merenungkan ini, saya tahu bahwa apa yang membuat saya paling bergairah kalau saya berbicara tentang anak muda yang rusak hidupnya. Kenapa? Karena dulu hidup saya rusak. Dulu hidup saya tuh memberontak dan saya nggak berani memiliki impian bahwa saya akan memiliki rumah tangga yang berbahagia dan memiliki pekerjaan yang baik. Yang kedua, apa yang saya rela lakukan sekalipun tanpa dibayar. Saya rela sekali kalau untuk konseling dan menolong orang-orang yang sedang bermasalah dengan satu tujuan supaya mereka memiliki pengharapan, memiliki kehidupan yang baru seperti apa yang terjadi pada hidup saya. Itu saya rela melakukannya tanpa dibayar. Ya, saya paling berkobar-kobar kalau bicara tentang bagaimana menyelamatkan anak muda, menolong anak-anak muda dari kehancuran, misalkan menolong orang-orang yang sudah terbuang, menolong orang-orang yang terjerumus dalam dunia malam, gitu kan. Itu yang menjadi salah satu passion saya, yang menjadi salah satu kegairahan dalam hidup saya. Lalu apa yang ingin saya hasilkan? Saya ingin menghasilkan sebuah komunitas yang dulunya mungkin hancur, masa lalunya hancur, tapi setelah mereka mengenal Tuhan dengan benar, mereka memperoleh hidup yang baru, hidup mereka dipulihkan dan mereka berdampak berarti bagi orang lain, menolong orang lain, membantu orang-orang lain yang sedang hancur itu untuk menemukan kehidupan yang baru. Dan kalau saya ingin dikenang sebagai apa? Sederhana. Saya ingin dikenang sebagai seorang bapak yang baik, yang membawa orang-orang ini untuk mereka memperoleh hidup yang baru. Nah, karena itu makanya muncul New Life. New Life ini untuk menolong orang-orang yang dalam tanda petik mungkin sedang mengalami pergumulan, yang mengerti arah tujuan hidup, membawa mereka untuk mengenal Tuhan yang benar, membawa mereka untuk memiliki kehidupan yang baru sehingga mereka menjadi berkemenangan. Makanya saya sangat tidak percaya bahwa kehancuran terjadi dalam kehidupan seorang itu untuk seterusnya sampai selamanya. Saya percayanya begini, sehancur apapun kita pasti layak dan masih bisa memperoleh hidup yang baru. Kenapa? Karena saya sudah bertemu dan banyak orang. Ada yang mantan pembunuh, ada yang mantan pengedar narkoba, ada yang mantan wanita malam, tapi hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka memperoleh hidup yang baru dan mereka menjadi orang-orang yang sangat luar biasa yang menolong banyak orang. Biasa sekali. Ya, buat pemirsa mungkin yang pada malam hari ini juga merasa kehidupannya begitu hancur, atau pemirsa memiliki pergumulan-pergumulan lain yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk, kita bacakan. Ya, ini dari 2037. Halo New Life. Ya, halo. Bagaimana sih caranya tetap percaya kalau impian kita menjadi nyata? Bagaimana kalau misalnya nggak menjadi kenyataan apa yang sudah kita impikan? Apakah kita perlu realistis? Iya, jadi caranya supaya kita tetap percaya adalah fokus kepada hal yang benar. Nah, apakah hal yang benar itu? Hal yang benar adalah Tuhan. Waktu kita fokus pada Tuhan, pada hal yang benar, kita percaya bukan karena melihat diri kita atau kelemahan kita atau kekurangan kita atau ketidakmampuan kita, tetapi kita belajar untuk melihat bahwa ada pribadi yang sungguh besar yang menyertai perjalanan hidup kita, yang membuat kehidupan kita berhasil. Itu intinya. Jadi ketika kita fokus pada diri kita, yang kita lihat adalah kelemahan, ketidakmampuan, keterbatasan. Kita melihat begitu banyak alasan yang membuat kita itu tidak layak untuk mendapat kesuksesan atau keberhasilan, atau membuat kita bisa berhasil meraih impian kita itu. Akan tetapi ketika kita berfokus pada Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan menciptakan kita tidak untuk
hal yang sia-sia. Pada saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan ingin agar setiap kita menyadari bahwa kita punya tujuan yang mulia. Karena Tuhan tidak pernah membuat sesuatu tanpa tujuan. Nah, waktu dia membuat sesuatu, yaitu diri kita, dengan tujuannya tidak hanya sekedar tujuan yang biasa-biasa saja, tetapi tujuan yang sangat mulia. Karena itu ketika mata kita terfokus pada Tuhan yang adalah pribadi yang benar, bahwa dia sanggup untuk membuat kita berhasil meraih mimpi-mimpi kita, maka kita akan berjalan sesuai dengan apa yang kita percayai. Jadi ketika kita berusaha untuk percaya dengan usaha kita sendiri, yang ada seringkali adalah kita menjadi semakin khawatir. Kenapa? Karena kita semakin menyadari bahwa diri kita ini nggak sanggup gitu loh. Saya punya pengalaman dulu waktu saya melihat orang-orang lain di sekeliling saya, sepertinya mereka kok sukses, berhasil banget gitu ya. Lalu saya bertanya-tanya, apa sih yang membuat mereka sukses, apa sih yang membuat mereka berhasil gitu ya. Lalu saya mulai melihat diri saya melihat, oh saya tuh nggak mampu ini, saya nggak mampu itu, saya berbeda dengan dia, saya nggak memiliki apa yang dia miliki. Akhirnya yang ada membuat saya semakin minder dan membuat saya semakin tidak percaya bahwa saya akan sanggup meraih mimpi-mimpi itu. Tetapi ketika saya mengalihkan pandangan saya, fokus penglihatan saya bukan pada kelemahan saya atau pada ketidakmampuan saya atau pada keadaan atau situasi di sekitar saya yang membatasi saya untuk meraih impian itu, tetapi saya mengalihkan pandangan saya pada Tuhan yang sumber segala kebaikan, yang menyertai perjalanan kehidupan saya. Di sana kepercayaan saya mulai bertumbuh. Saya bisa berhasil bukan karena saya hebat, tetapi karena ada Tuhan yang hebat yang menyertai perjalanan hidup saya. Saya bisa berhasil bukan karena saya mampu, tetapi karena ada Tuhan yang memiliki rencana hari depan yang penuh dengan pengharapan untuk saya. Karena itu saya akan menjadi orang yang berhasil. Begitu. Ya, saya ingin nambahkan sedikit. Salah satu pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya enggak menjadi kenyataan? Apa yang sudah kita impikan? Apakah kita perlu realistis? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Sekali lagi, impian itu bukan suatu khayalan yang cuman karena seperti Bu Dita katakan tadi, kita ikut acara motivasi, kemudian lalu motivator berkata, kalau saya bisa terima 1 miliar 1 bulan, Anda juga pasti bisa, gitu kan? Itu menduplikat dari orang, tapi impian itu berasal dari dalam. Nah, waktu saya awal datang ke Batam, terus terang saja karena yang salah satu penyebab saya datang ke Batam adalah karena suatu saat saya makan pagi di Penuin, saya melihat ratusan anak muda pakai baju putih hitam keluar dari ruko dan dijemput naik bus, dan saya terkejut, pagi-pagi kok sudah banyak orang. Saya tanya kemana mereka? Pergi kerja di tempat yang nggak benar lah, pergi kerja di tempat yang nggak benar. Lalu di sana saya tahu, saya harus berada di kota ini, Tuhan saya kota ini. Nah, waktu saya kota ini, saya nggak memiliki kemampuan apa-apa. Kita nggak ada sumber daya, nggak ada apa-apa. Saya bekerja di sebuah organisasi, itu saya enak dan menikmati hidup, gitu kan, menikmati hotel bintang 5, dihormati dan segalanya. Tanpa saya sadarin, itu menghilangkan impian yang ada dalam hati saya. Tujuan saya semula datang ke Batam. Makanya salah satu penyebab orang tidak meraih impian yang dia miliki dalam hidupnya adalah karena ada godaan. Godaan itu selalu kelihatan lebih menarik, lebih enak, lebih menggoda, sehingga kita lebih memilih godaan itu. Nah, saya juga mengalami itu. Ngapain saya susah-susah nolongin orang? Buat hidup sendiri aja sudah susah, saya sudah enak, ini kan ngapain lagi saya susah-susah gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita sampai dalam satu acara namanya Vertical Leap yang diadakan di satu tempat. Salah satu pembicaranya berkata gini, mengapa engkau membunuh mimpimu? Mengapa engkau membunuh mimpimu? Saya waktu itu masih oke lah. Kenapa ya kok saya bunuh mimpi saya? Kami sudah diajak perenungan untuk membangkitkan mimpi. Lalu dia berkata gini, mengapa engkau biarkan keadaan membunuh mimpimu? Wah, di sana baru saya nangis. Tanpa saya sadari selama ini saya fokus pada keadaan, sehingga saya meninggalkan mimpi saya. Saya berpikir saya nggak mungkin mampu menolong satu orang, membuat komunitas, orang-orang yang dulunya mungkin bermasalah tapi memulai hidup yang baru dalam Tuhan. Dulu saya berpikir nggak mungkin, saya nggak ada teman yang mensupport saya gitu kan. Tapi waktu dia berkata, mengapa engkau membunuh mimpimu? Mengapa engkau biarkan keadaan membunuh mimpimu? Di situ saya nangis dan saya sadar, saya selama ini melupakan Tuhan tanpa saya sadari. Dalam arti,
saya tidak menyadari bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menyertai kita. Makanya tadi Bu Dita katakan, untuk percaya itu bukan melihat keadaan kita, bukan melihat kemampuan kita. Kita lihat Tuhan yang menyertai kita. Maka apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin dalam hidup kita. Makanya untuk kita meraih sebuah mimpi atau impian yang Tuhan berikan dalam hidup kita, percayalah. Kalau itu muncul dari dalam hatimu dan itu berasal dari Tuhan, pasti terjadi. Pasti cepat lambat kita lalui banyak proses, kita lalui banyak tantangan, ada yang fitnah dan berbagai macam, no problem. Dijalani aja, dijalani. Tapi waktu kita fokus pada impian, yang terjadi yang saya rasakan betul adalah saya merasakan hidup saya berarti dan berharga. Kenapa? Dulu mungkin kita bolehlah enak hidup, gaji lumayan gede, kemudian sebulan sekali bisa tidur di hotel bintang 5, gitu kan, atau sebulan 2 kali. Tapi saya merasa ada sesuatu yang kurang. Waktu saya berjalan dalam impian, mungkin penghasilan tidak segede dulu, mungkin tidak seheboh dulu, hingar-bingarnya. Tapi saya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup saya. Di sini saya tanya, kamu milih hidup kayak sekarang atau hidup kayak dulu? Dulu kelihatannya lebih enak. Saya bersyukur sekali punya istri yang baik, yang berkata, saya milih hidup kayak sekarang. Kenapa? Karena kami melihat arti hidup, kami mulai mengerti tujuan Tuhan panggil kami, menciptakan kami, untuk kami boleh berarti bagi orang lain. Nah, waktu itu kadang realistis, itu menghambat kita untuk berani percaya kepada impian. Lihatlah Tuhan, maka kita berani mempercayai bahwa impian yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sama kalau orang sudah bercerai mengalami traumatis misalkan, dia berkata, apa mungkin aku bisa bahagia, dulu aja gagal. Kalau kita melihat keadaan kita, melihat yang lalu, kita mungkin berkata nggak mungkin aku bisa hidup bahagia. Dulu saya juga berkata begitu, melihat kenakalan saya, lihat masa lalu, nggak mungkin aku bisa hidup bahagia. Tapi kebahagiaan kita bukan kita yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Waktu kita percaya Tuhan menyertai kita dan kita melihat ke depan, maka kita akan melihat masa depan yang jauh lebih indah. Ya pemirsa, bila Anda memiliki mimpi pada saat ini, ya jangan bunuh impian Anda. Jika Anda tidak tahu caranya, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 8237. Mbak, saya ada masalah, saya kerja tapi cewek-cewek pada nggak mau. Kendalanya apa ya? Apa sih yang dicari seorang cewek, Bu? Sayang sekali nggak dijelasin ya, maksudnya hubungannya kerja dengan cewek-cewek nggak ada yang mau tuh apa gitu kan? Mungkin sudah ada pekerjaan, tapi kok tetap nggak mau gitu ya. Oh ya, jadi memang intinya kalau wanita itu tidak hanya sekedar mencari seorang yang bekerja saja, tetapi bagaimana komunikasinya nyambung apa enggak gitu ya. Di samping pekerjaan juga apakah wanita itu merasa nyaman atau enggak berada di dekat Anda gitu ya. Dan yang terpenting yang harus Anda tahu adalah sekalipun Anda sudah bekerja, itu Anda tidak membutuhkan cewek-cewek untuk mau ya. Karena yang Anda butuhkan itu bukan jamak, tetapi tunggal. Jadi bukan dibutuhkan cewek-cewek harus ngejar-ngejar kita gitu kan. Kita kan pengennya kan banyak orang yang ngejar-ngejar terus kita jadi idola gitu. Tapi kalau dipikir-pikir untuk apa itu semua gitu. Toh pada akhirnya kita hanya perlu satu orang yang terbaik untuk menemani kita mengarungi kehidupan gitu sampai sisa umur kita gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, jangan kecil hati kalau sekalipun sudah bekerja tapi mungkin belum ada yang cocok gitu ya. Perluas pergaulan, banyak bergaul, banyak berteman gitu, dan pergunakan masa muda untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baik gitu ya, untuk bisa membangun orang lain, bisa membangun diri sendiri gitu. Jangan terlalu fokus untuk mencari, karena kadang-kadang semakin kita berfokus untuk mencari itu semakin susah biasanya dapatnya gitu, karena terlalu ambisi gitu kan, terlalu ngotot gitu. Tapi percaya saja bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi Anda orang yang terbaik untuk menemani kehidupan Anda. Sekali lagi, orang yang terbaik itu bukan jamak tetapi tunggal. Anda hanya perlu satu orang saja yang tepat, yang terbaik untuk menemani Anda mengarungi kehidupan Anda gitu. Jadi ya perluas pergaulan, perbanyak teman, terus melakukan hal-hal yang membangun gitu ya. Jangan hanya fokus untuk kepikiran mau cari cewek itu saja. Saya ingin nambahin dikit.
selama ini kan mencari nih, Iya. ya kan, pingin kan kita untuk dicari gitu kan. Salah satu cara untuk kita para pria untuk salah satu yang disukai, menurut saya nggak tahu nanti konfirmasi, adalah pria itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Jadi bukan hanya masalah uang loh, uang banyak boleh, tapi bagaimana waktu nggak ada uang, bagaimana karakter kita, bagaimana mental kita dalam menghadapi masalah, dalam meresponi cewek lagi ngobrol sama kita. Kalau jangan sampai gara-gara kita punya uang kita pandang oh cewek mah gampang, tinggal kasih duit. Nah itu paradigma yang salah, gitu kan? Kita sama wanita itu pokoknya jadilah apa adanya. Makanya tadi Bu Dita bilang kalau kita berusaha cari terus, banyak kan lepas atau nggak nemu. Kenapa? Karena orang yang berusaha nyari terus dia tanpa dia sadar fokus pada dirinya. Sementara wanita itu senang kalau kita memberi. Cinta itu memberi bukan menuntut. Waktu kita menuntut di sana akan justru malah terpisah. Tapi kalau kita memberi, misalkan tangan ini memberi, makin dekat dia. Tapi kalau kita mulai menuntut, nah ini mulai terjadi tarik-tarik kan. Ya kan kalau memberikan misalkan ini pria ini wanita beri. Tapi kalau menuntut kan gini, kamu harus ngikutin aku gitu kan. Dari satu pun kamu harus ngikutin aku. Akhirnya lepas gitu. Nah makanya coba jadi pria yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah itu sebenarnya luas sekali kalau kita mau bahas. Ya. Nah, kalau penasaran mungkin sedikit tambahan ya. Kalau penasaran gimana sih caranya supaya bisa jadi pria yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya gitu ya. Memang kan kalau di acara siaran ini durasinya kan sangat singkat banget ya. Jadi bisa tuh atur waktu kapan-kapan bisa janjian sama Pak Susilo gitu. Gimana caranya untuk menjadi pria yang diidola-idolakan oleh Oke, saya banyak idolanya. Enggak, saya cukup satu Bu ya. Cukup satu ya. Ya, jadi bagaimana sih caranya untuk bisa meraih hubungan yang memang serius gitu ya, yang diharapkan gitu. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini karena memang New Life ada untuk Anda. Jadi Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca sesudah acara ini berakhir, dan semua layanan yang diberikan oleh New Life semuanya diberikan secara gratis. Ya. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk lagi nih, Bu. Ini dari 2951. Selamat malam New Life. Selamat malam. Saya seorang Kristiani dan dari dulu saya ingin ketika ibadah saya bisa mengiring nyanyian dengan piano. Sementara saya buta dengan not angka. Apakah itu merupakan sebuah impian? Terima kasih. Saya juga dulu punya impian pengen nyanyi, tapi saya juga buta dengan not dan angka. Kalau ini pengen main piano gitu ya, kalau saya pengen nyanyi gitu. Nah, tapi ketika kita punya kerinduan, belajarlah untuk mengambil tindakan dari kerinduan kita itu. Jadi jangan hanya tinggal diam. Kita bisa meningkatkan kapasitas dengan cara berlatih, belajar gitu. Sekarang banyak kok orang-orang yang sudah dewasa yang tadinya juga nggak tahu not sama sekali, akhirnya bisa juga main piano gitu. Jadi saya ada saudara itu sudah SMA baru mulai belajar untuk main piano, dan dari awalnya nggak tahu sama sekali sampai sekarang sudah fasih gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang menjadi halangan untuk kita kemudian melakukan yang terbaik untuk menggenapi atau memenuhi apa yang menjadi impian kita gitu ya. Jadi harapan itu sungguh sangat ada gitu. Kenapa enggak? Masih bisa kok belajar gitu. Kalau memang itu dorongan dari dalam, ada kegairahan, pasti Anda suka belajar berlatih dengan piano gitu kan ya. Tapi kalau Anda nggak suka main piano, jangan dipaksain. Jangan-jangan itu cuman kayak sekedar ingin dari luar. Dari luar. Oh bagus ya kalau main piano gitu kan. Nah, sama seperti saya juga pengen bisa main musik, tapi sampai sekarang nggak pernah bisa main musik. Walaupun kalau gitar genjreng aja sih bisa, cuma maksudnya untuk jadi expert, untuk bisa bermain dalam tim saya sama sekali nggak bisa gitu kan, sama sekali. Tapi saya bisa melihat apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya, kelebihan yang lain gitu. Jadi jangan sampai karena keinginan main piano lalu main piano juga karena terasa susah dan akhirnya kita nggak mood, malas dan sebagainya, dan nggak ada dorongan yang kuat untuk menerobos itu. Saya rasa kalau misalnya nggak ada dorongan yang kuat untuk berlatih piano, jangan-jangan itu bukan impian sejatinya.
Tapi kalau misalnya ada dorongan kuat seperti Bu Tita katakan umur berapapun no problem, bisa berlatih gitu. Jadi kejarlah impian, lihat kapasitas kita, lihat apa yang membuat kita rela untuk menerusnya. Iya, nah mungkin sedikit saya Bu Tita tambahkan. kan Iya. sudah jadi worship leader juga dia. Pemimpin pujian, pengen nyanyi sudah terkabulkan ya Bu ya? Iya, cuma gini Pak, kadang saya mau sampaikan bahwa kadang luka hati kita itu membuat kita takut untuk bergerak dan membuat kita kabur untuk melihat impian kita. Di mana sih passion kita sebenarnya, di mana sih impian kita sebenarnya, kita tuh kabur, nggak bisa lihat gitu. Jadi kadang-kadang kelihatannya apa yang orang lain pingin saya juga pingin, apa yang orang lain pingin saya juga pingin gitu. Nah, untuk kita mengetahui apakah itu benar-benar impian kita yang sebenarnya atau bukan, nggak ada salahnya kita mulai belajar gitu. Kita mulai belajar dari situ, kita lihat kita benar-benar di situ nggak sih gitu. Kalau ternyata ada ketertarikan nggak untuk terus belajar lebih dalam, untuk terus mendalami bidang itu, atau hanya sekedar lewat aja gitu. Kalau hanya sekedar lewat saja ya udah, berarti nggak usah terlalu diseriusin lagi gitu. Kita bisa belajar ke yang lain gitu. Tapi saya sangat percaya bahwa mimpi ini juga semakin lama semakin tajam gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kalau dalam bahasa saya visi gitu ya. Kita bicara tentang visi atau tentang mimpi di dalam hidup itu seperti kita sedang mengendarai kendaraan bermotor di malam hari yang gelap gitu ya. Jadi pada saat kita awal starter, yang kita bisa lihat di dalam pandangan kita itu hanya paling 1 meter ke depan gitu, 1-2 meter ke depan. Selebihnya kita nggak bisa lihat, semuanya gelap gitu ya. Nah, ketika kita berjalan menuju ke sana, sampai di 1-2 meter ke depan, ternyata cahaya lampunya itu menerangi lebih jauh lagi ke depan, 1-2 meter lagi ke depan. Jadi semakin lama, semakin membawa kita terus maju, dan pada akhirnya semuanya akan semakin jelas gitu. Jadi nggak usah takut untuk memulai gitu ya, karena bertindak aja, ambil tindakan, melangkah saja. Dari situ kita bisa melihat kok ini apa bukan ya. Oh kalau bukan nggak apa-apa, kita tuh nggak ada ruginya belajar gitu ya. Nggak pernah ada ruginya belajar gitu, nggak ada salahnya untuk belajar gitu. Ya. Segera ambil kursus. Atau datang ke New Life gitu ya, bisa juga belajar sama yang bisa main di New Life ya. Ya, kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Dan jangan kemana-mana. Terima kasih banyak pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819081741 kali 1. Apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, atau pemirsa mau bertanya tentang impian-impian pemirsa, ya pemirsa bisa bertanya kepada kami dengan mengirimkan SMS. Pemirsa bisa bertanya kepada narasumber kami pada malam hari ini. Kita balik ke pertanyaan ya. Ya. Jadi mimpi seperti apa sih yang harus kita miliki? Iya, yang jelas mimpi yang harus kita miliki adalah yang dari dalam itu ya tadi ya. Kalau kita lihat sebuah telur itu apabila dipecahkan dari luar, yang terjadi adalah telur ini yang di dalamnya akan mati dan kemudian tidak ada kehidupan begitu ya. Tetapi sebaliknya ketika telur ini pecahnya dari dalam, yang terjadi adalah adanya kehidupan yang baru gitu. Nah sama juga halnya dengan impian kita gitu ya.
Ketika itu asalnya dari luar, kayak tadi Pak Susilo sempat bilang ya, waktu denger dari motivator-motivator hebat gitu ya, bisa punya uang sekian triliun, bisa punya uang, bisa punya banyak properti dan lain sebagainya, kita caplok itu sebagai mimpi kita, yang mana itu adalah notabene dari luar kita gitu ya, bukan benar-benar berasal dari dalam kita gitu ya. Nah, akibatnya adalah seringkali pecahnya dalam kekecewaan. Yang ada adalah rasa depresi, rasa kecewa dan putus asa akhirnya gitu loh. Makanya banyak orang yang ikut motivator tapi malah akhirnya mengalami penurunan dari kualitas hidup, kan sayang gitu ya. Karena apa? Karena itu bukan berasal dari dalam. Nah, apabila itu berasal dari dalam, maka tentu akan mengalami hal yang berbeda. Begitu ada faktor penggerak dari dalam, dia akan mengubahkan, dia akan menggerakkan kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita bisa muncul menjadi orang yang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Oleh karena ada faktor penggerak yang dari dalam ini gitu. Jadi benar-benar mengalami metamorfosa gitu, itu nyata dialami. Makanya sampai dikatakan sisi negatif dari berpikir positif, sudah tahu? Karena semua orang berkata gini, kita harus berpikir positif. Kita harus berpikir positif. Salah satu sisi negatif dari berpikir positif adalah frustasi. Kenapa? Karena banyak orang berusaha berpikir positif, mengikut motivasi. Oke, bisa 1 miliar, oke, bisa jadi orang kaya. Oke, dia ikut, dia coba 1 bulan nggak berhasil, 2 bulan nggak berhasil, ikut motivasi lagi, dicoba lagi, berpikir positif lagi, nggak berhasil, akhirnya frustasi. Makanya kami lebih memilih berpikir benar. Karena positif belum tentu benar. Kalau benar pasti positif. Makanya waktu kita berpikir benar, kita melihat itu keluar dari dalam dengan satu realita yang ada dalam hidup kita terus menjalani hari demi hari, bukan hanya sekedar memompa emosional saja, bukan hanya memompa untuk keinginannya saja, tapi hari demi hari kita melihat pencapaian dan kita melihat bahwa apa yang kita impikan itu adalah suatu hal yang benar, maka itu akan menjadi kenyataan. Berbicara soal berpikir positif dan berpikir benar ini Pak, berarti dipengaruhi oleh komunitas juga ya Pak? Dengan apa yang sering kita dengar. Sangat mempengaruhi. Bahkan kita berpikir negatif pun dipengaruhi oleh komunitas. Kalau berita-berita yang kita baca selalu berita negatif, akhirnya muncul ketakutan. Keluar rumah takut penjahat, keluar rumah waktu yang menarik kan waktu bom di Jakarta itu kan, polisi tembak-tembakan, masyarakat jadi nonton gitu kan. Saya berpikir, di satu sisi saya pikir kok bisa nggak takut mereka ya gitu ya. Kalau saya mungkin kabur gitu kan, cari tempat yang aman berlindung, ini kok enggak ya. Nah tapi kalau kita lihat sebagian orang yang mendengar berita itu jadi ketakutan semua. Keluar rumah pun takut, ke mall pun takut. Waktu itu suasana yang saya rasakan di sekitar saya takut gitu. Mall dekat tempat saya tinggal, padahal cukup jauh loh dari lokasi bom, takut ke mall. Orang-orang jadi takut, kenapa masih takut gitu kan? Nah, karena berita yang negatif itu akhirnya jadi takut. Gitu. Makanya kita harus bergaul dengan orang-orang yang berpikir benar, yang bisa memberikan kita arahan yang benar. Karena apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi apa yang kita rasakan. Dan pada akhirnya akan mempengaruhi pola tindakan kita. Kalau kita terus-menerus dengar hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, kehidupan ini susah, nggak usah usaha macem-macem lah, udahlah realistis aja lah, nggak usah banyak-banyak mimpi lah, udahlah hidup lihat kenyataan aja udah susah, gimana mau mimpi-mimpi, nggak usah lah. Semakin kita dengar hal-hal yang seperti itu, yang ada adalah perasaan kita juga semakin ciut. Perasaan kita juga mikir, iya juga ya, ngapain ya aku capek-capek mimpi. Akhirnya tindakan kita pun akhirnya nggak berani melangkah karena apa, kita udah nggak punya nyali duluan dari dalam gitu. Jadi nggak bakalan menghasilkan apa-apa. Berbeda halnya dengan orang yang bergaul dengan orang-orang yang optimis, yang dia bisa melihat ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang mengiringi perjalanan hidupnya, sehingga apapun yang dia lakukan Tuhan akan menjadikan itu berhasil. Ketika kita mendengar hal itu, yang ada adalah perasaan kita jadi bergelora gitu kan. Wow, luar biasa, ada Tuhan yang hebat yang menyertai perjalanan kehidupan dia. Kalau Tuhan yang hebat menyertai perjalanan kehidupan dia, maka Tuhan yang sama juga bisa menyertai perjalanan hidupku. Kenapa enggak gitu. Akhirnya tindakan kita pun berani, kita jadi berani mengambil tindakan karena kita tahu kita punya Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita itu. Luar biasa banget. Kita baca SMS yang sudah masuk dari 5816. Selamat malam New Life. Selamat malam. Saya Albert.
Saya dulu punya impian datang ke Batam ini agar menjadi orang yang sukses. Tetapi kekuatan dan semangat impian saya hilang karena hari-hari yang saya lalui semakin sulit dengan kehidupan di Batam ini. Apakah saya harus putus asa dengan meninggalkan Batam? Terima kasih New Life. Oke, buat Albert begini, pertanyaannya adalah apa itu sukses? Kita ingin meraih kesuksesan yang bagaimana dulu? Apa ukuran dari sebuah kesuksesan? Apa definisi sukses gitu yang menurut dia? Itu dia menjadi masalah. Nah, banyak orang mendefinisikan sukses kalau misalkan saya punya penghasilan 100 juta, baru saya sukses. Apakah itu benar kesuksesan? Gitu kan ya? Nah, makanya ini perlu kita renungkan bersama buat Pak Albert. Kemudian kalau Anda berkata, apakah saya harus putus asa dengan meninggalkan Batam? Gini, putus asa atau tidak itu adalah sebuah pilihan. Kalau Anda memilih untuk putus asa, nggak usah ada masalah pun Anda bisa putus asa, gitu kan ya. Nah makanya waktu Anda mau sukses itu adalah hak Anda, itu adalah pilihan Anda. Nah, kenapa kita mesti melihat hari-hari yang susah yang kita lalui di Batam, gitu ya? Kenapa? Bukankah banyak masih kesempatan atau peluang yang ada untuk kita berhasil di Batam ini? Nah, contohnya begini. Orang berkata, mana nggak ada peluang berhasil. Hanya orang-orang hebat yang memiliki peluang. Orang-orang yang memiliki kekayaan, punya koneksi, punya nama, terkenal itu yang memiliki peluang sukses. Saya bilang enggak. Mereka yang jadi berhasil karena mereka dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Tapi apakah sekarang berarti tidak ada peluang? Sederhana, peluang masih ada. Di mana letaknya peluang? Peluang itu ada di mana ada keluhan atau masalah. Nah, waktu seseorang punya masalah, maka orang tersebut akan mencari orang yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan masalah. Waktu kita menjadi orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, punya daya tahan yang luar biasa, punya pola pikir yang cemerlang, maka bukan kita yang cari peluang, peluang yang cari kita. Gitu loh. Jadi yang jadi masalah adalah kita mengalami kegagalan karena kadang-kadang kita pingin sesuatu yang instan dan cepat. Pokoknya aku mau sukses. Tapi kita tidak sadar bahwa kesuksesan itu dibangun dari hari ke hari. Kita membangun satu karakter, membangun satu kehidupan, membangun integritas dalam hidup kita, menambah skill dalam hidup kita, menambahkan kapasitas hidup kita, baru kita melihat kesuksesan itu akan menjadi nyata. Jangan pernah bermimpi kita meraih kesuksesan kalau kita nggak pernah belajar. Hidup kita ya cuma sekedar apa adanya, enggak. Tapi perubahan demi perubahan, peningkatan yang terjadi dalam hidup kita hari demi hari itu akan membawa kita kepada kesuksesan demi kesuksesan. Nah, sumber kesuksesan kita tetap Tuhan. Makanya tetap percaya sama Tuhan, apa yang di depan mata kita lakukan dengan setia, tekun, tingkatkan kapasitas untuk kita bisa mengatasi setiap persoalan. Makanya waktu kita menjadi orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan, kita akan melihat kesuksesan itu terjadi dalam hidup kita. Sukses itu bukan berarti harus banyak uang. Hidup berarti juga adalah sebuah kesuksesan. Hidup berbahagia. Kalau Anda tanya pada saya, definisi sukses saya sederhana. Saya cuma berkata gini, bagi saya sukses adalah saya mendengar, mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, dan saya melakukannya. Sukses. Bagi saya cuma sampai di sana. Jadi bukan uang, bukan terkenal begini-begini, enggak. Waktu Tuhan mau saya untuk menolong orang-orang yang sedang dalam bermasalah, gitu ya, dan saya hidup di dalam sana, saya sudah sukses. Dan saya melihat ada sesuatu yang lebih besar lagi yang Tuhan percayakan. Oke, saya jalanin semua. Nah, makanya apa itu kesuksesan bagi hidup kita? Ya, dan saya juga sangat percaya bahwa kalau pada malam hari ini Anda menyaksikan siaran ini, saya yakin bahwa ini bukan suatu kebetulan ya, tetapi karena memang ada rencana Tuhan yang begitu indah atas kehidupan Anda gitu. Anda mengirimkan SMS ini, Anda menanyakan gitu ya, apakah harapan masih ada? Kami punya kabar baik buat Anda bahwa harapan masih sangat ada. Kehidupan yang sukses, yang penuh dengan pengharapan, itu bukan hanya sekedar impian, tetapi masih sangat mungkin Anda raih. Jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa, karena memang acara ini ada untuk Anda. Saya pernah mengalami apa yang Anda alami. Saya pernah mengalami gimana nggak enaknya putus asa, dan saya ingin mencari kesuksesan, tapi sepertinya kesuksesan itu jauh dari saya gitu. Saya pernah mengalami kondisi itu, tetapi kemudian kehidupan saya bisa mengalami perubahan. Dan saya sangat percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Kami ada untuk menolong
orang-orang yang mengalami apa yang dulu pernah kami alami. Kami mengalami apa yang Anda alami dulu dan kami pada akhirnya boleh mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup yang kami alami semuanya kami dapatkan secara cuma-cuma. Karena itu kami rindu, kami ingin membagikannya juga kepada Anda secara cuma-cuma. Karena itu kalau Anda berkenan, Pak Albert, kami sangat terbuka. Anda bisa menghubungi kami sesudah acara ini berakhir di nomor ya, biar lebih enak. Iya, boleh SMS, boleh kita ajak ketemu gitu ya. Tentu besok gitu ya, waktu yang terbaik di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Pengharapan masih sangat ada untuk Anda. Ya. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya. Ya. Ya, ini dari 2497, Shalom, nama saya Ella. Mau nanya, kami udah 6 bulan berumah tangga ya. 6 bulan atau 6 6 tahun. Ya, Oh, nggak disebut. berumah Mungkin tangga 6 tetapi belum dikaruniai anak. Tetapi hari-hari itu kita jadi perdebatan. Apakah itu dimaksud dengan impian? Terima kasih. Iya. Iya, jadi banyak orang berpikir bahwa anak itu adalah segala-galanya dalam rumah tangga. Padahal sebenarnya fokus dalam rumah tangga itu bukan hanya anak, bukan hanya suami, bukan hanya istri, tetapi fokus yang terpenting dalam rumah tangga itu adalah Tuhan. Sebagai pencipta kita, sebagai pencipta pernikahan itu. Pernikahan ada karena Tuhan mau kita memiliki keluarga dan mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Jadi Bu, pada saat Ibu belum memiliki anak, jangan fokus Ibu, jangan biarkan hari-hari Ibu atau fokus pikiran Ibu hanya semata-mata kepada anak saja. Tetapi coba berdoa, minta Tuhan untuk membawa Ibu untuk bisa memahami apa tujuan Tuhan untuk menciptakan Ibu untuk ada di dunia ini. Ya. Bu, begitu banyak anak-anak di luar sana yang tidak memiliki orang tua. Bisa jadi ibu memang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi bapak atau menjadi ibu bagi banyak orang gitu. Kehidupan ibu bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang mendamba-dambakan kasih sayang seorang ayah atau seorang ibu yang selama ini mereka tidak dapatkan gitu. Jadi nggak usah fokus ke sana karena apa? Percaya saja bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik bagi kehidupan ibu dan berjalanlah dengan penuh sukacita gitu. Jangan pernah kita jadi terbebani dengan itu. Apakah Tuhan mau memberi atau tidak mau memberi, itu pasti Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Intinya di sana pasti Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Jadi jangan biarkan fokus kita semata-mata hanya pada anak itu saja, tetapi belajarlah untuk melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 9785. Selamat malam New Life. Selamat malam. Bagaimana caranya mengalahkan kekhawatiran dari Filipus Daci? Oke, buat Pak Daci begini. Saya dulu nih orang yang suka khawatir. Apalagi masalah keuangan gitu kan, kalau hitung-hitungan isi saya counting yang baik. Setiap akhir bulannya bertayang, pengeluaran kita bulan ini sekian, perkiraan kebutuhan bulan depan sekian, kekurangannya sekian. Nah, kalau sudah mulai itu saya mulai down, aduh gimana ya, mulai stres, mulai ngalami pergumulan. Pak, begini, kekhawatiran itu muncul karena kita mendapatkan berita yang negatif atau kena dakwaan. Kamu gak mampu, kamu gak bisa. Makanya salah satu senjatanya si jahat adalah mendakwa kita siang dan malam. Dia bilang kamu nih gak bisa lah kamu menjadi orang berhasil, gak mungkin kamu menjadi orang berhasil. Lalu kita berkata, apa mungkin aku jadi orang berhasil ya? Rasanya gak mungkin ya. Khawatir muncul, kamu gak mungkin bisa memenuhi kebutuhan keluargamu. Lihat dirimu, lihat siapa kamu, siapa yang mau nolongin kamu gitu kan. Karena diajak lihat ke diri kita, lihat kepada keadaan, maka kekhawatiran itu muncul. Makanya yang tadi seperti Ibu Dita katakan, kalau kita melihat kepada Tuhan, kita lihat Tuhan yang besar, yang Maha Kuasa, Dia mencintai kita, Dia menyertai kita, maka kita melihat Tuhan itu amat sangat kaya, Dia yang memberkati hidup kita, maka akan muncul kepercayaan dalam diri kita. Kekhawatiran ini membuat orang tambah bermasalah. Saya mencontoh misalkan dalam tanda petik masalah keuangan misalkan, karena dia lihat khawatir masalah keuangan, dia lihat keuangannya kurang, dia lalu stres, dia pusing, akhirnya dia nggak bisa bekerja. Dia bekerja pun akhirnya apa? Orientasinya ke diri sendiri untuk memenuhi keuangannya dia. Nah waktu dia orientasi begitu, orang yang di dekatnya kan ngerasa orang ini egois banget, dikit-dikit tentang dirinya, dikit-dikit mau cari untung banyak, dikit-dikit akhirnya tambah bermasalah lah keuangannya.
Tapi orang yang mempercayai bahwa Tuhan menyertai dia, oke, dia bekerja, prinsip hidupnya memberi. Misalkan kalau kita bicara keuangan itu sederhana kok prinsipnya. Kita percaya Tuhan memberkati kita memberi, maka kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan itu berlimpah dalam hidup kita. Ya. Makanya buat Pak Daci, mengatasi kekhawatiran cuma satu, lihatlah Tuhan yang besar, yang mengasihi kita, yang menyertai kita, yang selalu menolong kita. Waktu kita memiliki pengalaman hari demi hari, akhirnya kita jadi nggak khawatir. Dulu saya pikir gimana bulan ini, lewat juga. Bulan depan lewat lagi, lewat. Akhirnya saya bilang sama istri, sudah nggak usah pakai catatan, itu bikin aku khawatir dan pusing saja. Toh kita lihat Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan pelihara hidup kita. Sekarang pokoknya jalan saja dan iman, percaya saja, lakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita, menolong orang, ya udah tolong orang saja. Uang habis ya sudah, kita irit, pokoknya ada stok makanan ya sudah. Yang penting kita jalan saja. Dan hingga hari ini belum pernah kami kekurangan, belum pernah kami nggak bisa makan sekalipun. Ya, dan kadang kita nih di alam pikiran kita seringkali berkata gini, duit 5 juta tuh gede menurut kita gitu ya. Sehingga ketika kita merasa kita nggak punya tuh duit 5 juta, yang ada perasaan kita jadi galau, jadi khawatir kita gitu. Padahal kita lupa, Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kalau bicara tentang segala isinya, kita lihat tanah sekarang di Batam harganya udah mahal ya, 1 meter mungkin udah 1 jutaan gitu ya. Tapi kalau kita lihat tanah 1 meter 1 juta, tahukah kita bahwa Tuhan yang kita punya itu adalah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Termasuk tanah-tanah semua yang harganya mahal itu tuh, itu dia yang nyiptain gitu loh. Jadi begitu kita bilang 5 juta itu duit banyak, itu artinya kita fokus kepada 5 jutanya, kita lupa sama yang punya jauh lebih banyak dari 5 juta yang menyertai perjalanan kehidupan kita sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya sama seperti yang Pak Susilo tadi katakan, cara menghilangkan kekhawatiran, fokus sama Bapak kita yang super kaya, yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Dialah Tuhan, pencipta hidup kita. Ya, sebenarnya khawatir itu kalau bahasa kasarnya menghina Tuhan. Iya. Kita nggak percaya kan sama Dia, padahal Dia ada dalam hidup kita. Mari kita percayain Dia lah. Percayakan, serahkan keuangan kita pada Dia, serahkan pekerjaan kita kepada Dia. Lakukan semua yang terbaik, maka saya percaya Tuhan akan membuat apapun yang kita lakukan menjadi berhasil. Wow, luar biasa. Ini ada SMS lagi Pak, dari 1647. Ya, nama saya Ibu Neneng. Saya sudah berumah tangga 9 tahun, tapi rumah selalu ribut. Dulu belum ada anak nggak seperti ini, baru 2 tahun dikaruniain anak, tapi suami saya malah suka main perempuan. Jadi tolong gimana jalan keluarnya, harus dipertahankan rumah tangga saya, apa bagaimana, tolong minta pendapatnya. Terima kasih. Silakan, Bu. Jadi Ibu, jika kita ingin membuat suami betah di rumah, kadang-kadang nih Bu, kita perempuan, kita pengennya kan suami betah di rumah, tetapi karena dia kebanyakan keluar rumah, yang ada adalah waktu dia kesempatan dia pulang ke rumah sama kita nyanyiin biar dia betah di rumah gitu. Padahal sebenarnya nyanyiin itu maksudnya diomelin gitu loh Pak. Kita ngomel-ngomel dengan harapan supaya dia betah di rumah gitu loh. Nah, jadi dengan kita bersikap seperti itu, atau kita curiga bawaannya, kita geledah handphonenya, kita bongkar dompetnya gitu ya. Dengan kita berbuat seperti itu, kita berpikir itu bisa mencegah dia untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu di luar sana. Tetapi sebenarnya itu sebaliknya, justru semakin itu jadi kayak semakin men-trigger dia untuk lebih betah di luar gitu. Kenapa? Karena dia merasa di rumah saya nggak nyaman gitu. Jadi jalan satu-satunya untuk membuat suami ibu tidak keluar dengan perempuan lain atau dengan teman-temannya mungkin atau dengan siapapun itu gitu. Jalan yang terbaik adalah bikin suasana di rumah senyaman mungkin. Bikin suasana yang senyaman mungkin untuk suami ibu. Jadi terkadang Bu, kita udah punya anak, fokus kita jadi ke anak gitu ya. Kita lupa apa sih yang suami kita pingin gitu. Kita melayani suami bukan hanya sekedar menyiapkan makan atau menyiapkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Tetapi melayani suami itu bicara tentang apa sih yang suami mau untuk kita lakukan. Bukan apa yang kita pikir harus kita lakukan untuk dia gitu. Jangan-jangan
kita udah masakin dia nih, kita udah bersihin rumah, kita pikir itulah yang seharusnya seorang istri lakukan untuk sang suami gitu ya. Tetapi sebenarnya sang suami ini senangnya hanya dibelai-belai saja. Karena ada, kalau di kita ada mengenal namanya 5 bahasa kasih gitu ya Bu. Jadi 5 bahasa kasih itu ada macam-macam. Ada yang namanya saat-saat mengesankan, ada orang yang suka dikasih hadiah, ada yang suka diberi pelayanan, ada yang suka diberi pujian, dan ada juga yang suka dengan belayan. Nah, jadi masing-masing orang nih bahasa kasihnya berbeda-beda. Nah, sayangnya seringkali tanpa kita sadari kita meladeni pasangan kita dengan kita melakukan apa yang kita suka, yaitu bahasa kasihnya kita gitu. Padahal sebenarnya bahasa kasihnya kita belum tentu itu bahasa kasihnya pasangan kita. Contohnya gini. Saya suka dipuji misalkan. Nah, Ibu nggak pernah puji. Bapak suka dipuji. Saya sukanya hadiah misalnya kan. Nah, Bapak muji-muji saya mulu, tapi saya nggak ngerasa Bapak itu gimana-gimana karena saya pikir kalau perhatian ya harusnya kasihnya hadiah dong gitu. Jadi saya nggak ngerasa gimana-gimana. Demikian juga sebaliknya, saya kasih Bapak terus hadiah, saya beliin hadiah yang bagus-bagus, yang bagus-bagus. Tapi mungkin Bapak ngerasa nih orang nggak pernah muji gitu. Misalkan Vivi ini teman kantor saya, dia muji selamat pagi Pak. Bapak ganteng sekali hari ini. Nah, kena ada langsung kan. Nah, gitu. Jadi ilustrasinya seperti itu, sederhananya seperti itu. Kalau mau tahu lebih lengkapnya, karena ini kita terpenggal dengan durasi gitu ya. Jadi bisa menghubungi New Life di nomor yang sama yang tertera di layar kaca. Sesudah acara ini berakhir, kita bisa ngobrol lebih jauh, kita bisa bicara juga lebih jauh tentang bahasa kasih ini, tentang bagaimana sih caranya supaya bikin suami ini merasa nyaman untuk berada di rumah daripada dia fokus di luar rumah gitu ya Pak. Secara khusus terupaya para wanita ya. Nanti kita hadirkan para wanita, istri saya, ibu ngomong dengan tema membuat suami betah di rumah. Kita kayaknya nggak usah. Kita belum menikah. Saya beritahu dulu Bu, salah satu cara untuk menjaga suami yang paling manjur. Gimana caranya? Pasang rantai, sorry kita gampang melepaskan. Kan bisa bawa tukang las, potong. Ya, Bu, cara menjaga suami yang paling manjur adalah bahwa suami itu dekat sama Tuhan. Kalau suami itu dekat sama Tuhan, dia mau macam-macam tuh mikir puluhan kali. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita pinginnya jaga terus suami. Kalau suami itu di ibu makin kekang gitu ya, di luar dia makin liar Bu. Tapi berikan dia kepada Tuhan bahwa dia ibadah, rajin beribadah, sungguh-sungguh, bahwa dia dekat sama Tuhan. Maka mau di luar mau macam-macam itu mikir puluhan kali. Kenapa? Karena mau macam-macam kan dosa, nggak berani kita. Nah, saya sering keluar kota, saya ke Jakarta kemana, mau macam-macam takut kita Bu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang melihat kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, kalau kita tidak, suami-suami tidak sadar di sana, ada Tuhan yang menyertai hidupnya, suami-suami nggak sadar bahwa ada Tuhan dalam hidupnya, maka mudah sekali dia tergoda dan segala macam. Nah, tips dari saya itu aja Bu, bahwa suami dekat sama Tuhan, gak usah dimarahin, disayang aja. Seperti Bu Dita, nanti tips-tipsnya bisa telepon Bu Dita secara langsung gitu kan, dan diberikan perhatian, jangan sampai terpecah dengan anak. Kan kadang suami gitu loh, cemburu dalam tanda petik ya, terlalu merhatiin anak, ngurusin anak terus. Lihat, laki dibiarkan telantar gitu kan, suami dibiarkan telantar gitu kan. Nah, itu maksud ibu baik. Lalu ibu berkata, siapa lagi yang ngurus anak kita kalau bukan saya? Bu, tetap walaupun punya anak, prioritas suami. Kalau suami, walaupun saya punya anak, yang pulang jangan dicari anaknya dulu. Istri cemburu, cari dulu istrinya baru cari anak gitu ya. Nanti tips berikutnya biar para wanita yang berbicara. Ya, perbincangan kita semakin seru saja, tapi berhubung keterbatasan waktu, kita harus berakhir. Di penghujung acara mungkin ada tip-tip yang mau disampaikan dari narasumber buat pemirsa. Jika ingin impian kita menjadi kenyataan, hal yang paling penting yang harus kita ingat adalah fokuslah kepada Tuhan, karena Tuhanlah perancang kehidupan kita. Dari Pak Susilo, saya cuma ingin katakan tidak ada yang mustahil jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sebesar apapun mimpi kita, kalau memang itu Tuhan yang beri, gak ada yang mustahil. Karena Tuhan itu jauh lebih besar daripada yang dapat kita impikan. Amin.
Ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kami semua. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Namun mohon maaf pemirsa, berhubung terbatasnya waktu, kami harus berakhir. Namun pemirsa di rumah jangan bersedih. Pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari kedua narasumber kami. Pemirsa bisa SMS, pemirsa juga bisa menelpon, atau pemirsa di rumah mau bertemu langsung dengan kedua narasumber kami, boleh setelah siaran ini berlangsung tetap di nomor yang sama, yaitu di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life. Thank you. Thank you. Bu. Wherever it's going, I'm gonna chase it. What's left of this moment, I'm not gonna waste it. Stranded together, our worlds have collided. This won't be forever, so I try to fight it. We're